み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ya, ini penampilan baru dari channel ini. Coba-coba aja sih sebenarnya. Karena untuk pajangan figurnya lepas itu. Jadi jelek itu, masih belum dibenerin. Makanya kayak gini aja. Tapi kalau misalnya kayak gini lebih menarik untuk dilihat, ya mungkin gue bakal pertahankan ini. Komen aja bagusan kayak gini atau yang sebelumnya. Dan ini gue sekalian tes mic ya. Mic yang gue pakai untuk channel sebelah biasanya. Untuk ngebuat video parodi yang banyak gerak. Nah, kalau cuma ngomong kayak gini, kira-kira bagus nggak ya mic-nya? Ya, kalian juga bisa komen nanti. Jadi, video ini emang banyak percobaannya nih. Tapi tenang aja, yang gue bahas ini informasi yang berguna. Gue akan bahas tentang pembagian era Ultraman. Udah pernah dibahaskan dulu, Bang? Ya, emang udah pernah, tapi kayaknya masih banyak yang masih belum tahu nih. Kayak misalnya, Ultraman New Generation? Kok ada Trigger? Kok ada Omega? Bukannya dari Ginga sampai Taiga aja ya? Dulu banyak yang bahas itu tuh. Termasuk lu juga pernah bilang, New Generation itu adalah sebuah kelompok. Mirip-mirip sama yang namanya Ultra Brothers. Yap, betul. Dari dulu sampai sekarang emang nama kelompok. Tapi itu cuma lore-nya aja. Lore yang ada di Ultra Series. Nah, sejak tahun 2022, Suburaya Production merilis tuh pembagian era Ultraman. Dibagi jadi 3 tuh ya, generasi 1, generasi 2, dan generasi ketiga. Generasi 1 itu kebanyakan Showa. Generasi kedua utamanya Heisei. Generasi ketiga yaitu Heisei juga sampai Reiwa. Terus bedanya generasi ini dengan era sebelumnya apa? Nah, sebelumnya pakai periode yang ada di Jepang. Berdasarkan kekaisaran Jepang tuh. Ada Showa, Heisei, sama Reiwa. Tergantung tuh kekaisaran saat itu siapa. Jadi Ultra Series yang tayang di Jepang akan dikelompokkan berdasarkan itu. Cuma sejak tahun 2022 penayangan Dekor dibuatlah pembagian kelompok yang baru. Kenapa harus dibuat yang baru? Kenapa nggak pakai yang lama aja? Kan orang-orang udah terbiasa. Daripada kayak gini nanti malah bingung. Ini tebakan gua aja tapi kemungkinan besar. Biar semua Ultraman itu bisa di-mention. Kalau pakai periode kekaisaran, biasanya cuma Ultra Series asli Jepang aja tuh yang disebutin. Misalnya ngomongin Ultraman era Heisei. Pasti dimulainya dari Ultraman 3. Padahal sebelum-sebelumnya udah ada Ultraman Powered sama Ultraman Great. Cuma mereka ini nggak bisa disebutin karena bukan asli Jepang. Bahkan Zord yang asli Jepang aja nggak bisa disebutin. Karena bukan buatan Suburaya Production, melainkan buatan Dentsu. Resmi ya, sama aja kayak Grid sama Power. Bedanya kan itu di luar Jepang buatnya. Kalau Dentsu itu masih perusahaan Jepang. Dan kata generasi ini juga menggambarkan keunikan-keunikan series Ultraman tersebut. Kayak generasi 1 yang simple, generasi 2 yang punya konsep menarik, dan sekarang generasi ketiga nih, New Generation, sebagai Ultraman yang lebih modern. Tapi yakin nih bang, New Generation itu emang beneran eranya. Lo nggak asal bilang kan mentang-mentang Ultraman yang ada di sini New Generation. Enggak, di majalah ada kok, ini dia majalahnya. Disebutin tuh Ultraman New Generation. Bukan dari Ginga sampai Taiga lagi, pokoknya dari Zero sampai yang sekarang-sekarang nih, yaitu akan disebut sebagai New Generation. Bukti lainnya dari series recap juga, semenjak Dekar tamat selalu pakai embel-embel New Generation kan. Itu tujuannya juga biar penonton paham. Masih kurang sama buktinya. Ini ada lagi nih, series generasi 1, series generasi 2, dan series generasi baru atau New Generation series. Jadi udah ya, jangan heran lagi. Kok sekarang apa-apa nyebutinnya New Generation? Kok nggak nyebutin era Heisei sama Reiwa lagi? Ya karena Suburaya udah membuat pengelompokan baru. Ini mirip kayak Godzilla-nya Toho sih. Kan di situ ada era Heisei sama Millennium. Godzilla era 2000-an. Ya padahal itu masih Heisei kan. Jadi nggak ada salahnya sih perusahaan ngebikin sebuah pengelompokan yang baru. Emang ini jadinya banyak fans yang bingung. Apalagi di dalam ceritanya. New Generation itu nama kelompok. Mirip-mirip kayak Ultra Brothers. Tapi sekarang udah ngerti lah ya. Era Ultraman untuk sekarang itu ada 3. Ya pengelompokan era sama lah itu. Itu kan juga dimasukkan berdasarkan ciri khasnya ya. Ya ada 3 pokoknya ya. First Generation, Second Generation, dan juga New Generation. Udah itu aja lah. Kalau dibahas lagi muter-muter terus nih. Nanti malah kebingungan sendiri. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Memang ini perlu pembiasaan untuk penyebutannya, karena udah berpuluh-puluh tahun lama. Kita tahunya tuh era kekaisaran aja, Showa, Heisei, Reiwa. Jadi ketika ada pembagian yang baru, tentunya belum semuanya paham. Nah, disinilah gua akan memahamkan kalian. Dan gimana dengan kualitas ya nih video ini? Apa bagus kayak gini aja? Atau balik kayak biasanya aja? Atau balik kayak biasanya aja yang selalu pakai stand mic? Tapi kalau misalnya kalian suka dengan penampilan yang kayak gini, ya mungkin akan terus-terusan kayak gini. Ini nanti gambarnya bisa ganti-ganti kok. Ini gua coba ya gambarnya ganti-ganti.
bisa diganti-ganti kok. Mungkin biar nggak bosan nanti gue buatin slide kali ya. Kayaknya bagus sih, banyak yang suka nih harusnya. Mungkin suara lah ya. Kalau suaranya kurang, ya gue bakal pakai ini lagi. Kalau yang sekarang itu namanya clip on nih. Di sini dia. Itulah pokoknya ya. Komen aja lah di bawah dan kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.